Setelah kemarin kita membahas soal leveling season 3 episode pertama, ternyata pembahasan Mimin terlalu jauh sehingga akan Mimin rapihkan di episode kali ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe karena sampai saat ini channel Mimin masih belum bisa dimonetisasi. Terima kasih atas dukungannya. Oke, mari kita lanjut. Di kantor Asosiasi Hunter Amerika, Adam White dan Nyonya Selner duduk berhadapan dengan Direktur Asosiasi Hunter Amerika. Mereka datang untuk memberikan laporan tentang hasil pertemuan mereka dengan Sung Jinwoo. Dengan wajah penuh penyesalan, Adam White berkata, "Saya meminta maaf karena gagal memastikan apakah Sung Jinwoo benar-benar mewarisi kekuatan dari para ruler." Direktur menjawab, "Coba jelaskan apa yang terjadi." Adam menjelaskan, Sung Jinwoo bukan seseorang yang menerima kekuatan dari ruler. Dia adalah salah satu raja itu sendiri. Direktur terdiam sejenak, lalu menatap Adam dengan ekspresi tak percaya. "Apa kau yakin dengan itu?" Ia pun menoleh ke Nona Selner, seorang wanita dengan kemampuan spesial yang bisa melihat dan merasakan kekuatan sejati seorang hunter. Dengan wajah pucat, Nona Selner mengangguk perlahan lalu menjelaskan dengan suara bergetar, "Sebelumnya aku bisa melihat dan merasakan kekuatan lain dalam diri para hunter yang telah mengalami awakening. Cahaya mereka terlihat begitu terang. Namun kemudian ia berhenti sejenak, tangannya sedikit gemetar. Dengan nada ketakutan, ia melanjutkan, "Tapi dia berbeda. Saat aku melihat ke dalam dirinya, aku tidak melihat cahaya sama sekali. Dia tidak meminjam kekuatan dari siapapun. Dan yang lebih menakutkan, kekuatannya menatapku kembali. Dia tidak memiliki batasan kekuatan, dan dia tidak mewarisi kekuatan dari siapapun. Dia adalah kegelapan itu sendiri." Untuk pertama kalinya, Direktur Asosiasi Hunter Amerika menyadari bahwa Sung Jinwoo bukan sekedar hunter biasa. Dia adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah mendengar penjelasan yang mengejutkan dari Nona Selner, Direktur Asosiasi Hunter Amerika menghela napas panjang. Lalu dia berterima kasih kepada Nona Selner atas informasi yang telah dia berikan. Tak lama kemudian, dia pergi dari tempat duduknya dan meminta Adam untuk mengikutinya. Mereka pun berjalan menyusuri koridor menuju ruang bawah tanah milik Asosiasi Hunter Amerika. Dalam perjalanannya, Direktur bertanya tentang gate berperingkat S yang dulu berhasil diselesaikan. Adam menjawab, "Aku masih ingat, dulu kami mengumpulkan sejumlah hunter terbaik dari berbagai negara dan hanya 5 orang yang berhasil keluar hidup-hidup. 5 orang itulah yang kemudian dikenal sebagai hunter tingkat negara. Dungeon itu adalah tempat kemunculan Kamis, naga dengan kekuatan luar biasa yang berhasil membantai puluhan hunter berperingkat S dalam insiden waktu itu." Sesampainya di ruangan bawah tanah, pintu baja terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah ruangan besar dengan fosil naga raksasa. Di tengah ruangan terletak sebuah runestone berwarna gelap yang bersinar merah. Direktur berkata, "Runestone ini ditemukan di dalam tubuh Kamis sesaat setelah naga itu dikalahkan. Sudah 8 tahun dan sejak saat itu dunia tidak pernah lagi melahirkan seorang hunter mage berlevel negara." Dengan pandangan penuh harap sekaligus beban berat, ia melanjutkan, "Jika ini berhasil, maka aku akan memberikan hadiah terbesar untuk negaraku. Fosil Kamis berdiri sebagai pengingat akan kekuatan luar biasa dan mungkin juga sebagai kunci untuk menghadapi kekuatan yang bahkan lebih besar yang akan datang." Scan berpindah ke rumah Sung Jinwoo. Tampak Jinwoo berdiri di depan cermin, mencukur janggutnya dengan serius, memperhatikan penampilannya dari berbagai sudut. Lalu Jinwoo bertanya kepada Jin Ah yang sedang asik di sofa, "Apakah aku tampan?" Jin Ah menjawab, "Kau terlihat seperti orang bodoh." Mereka berdua pun bercanda dan tertawa bersama, mencairkan suasana yang tegang yang belakangan ini terus mengelilingi kehidupan Jinwoo. Setelah beberapa saat, mereka berbincang tentang nama guild yang akan segera Jinwoo resmikan. Lalu mereka pun setuju untuk menamai guildnya Ah Jin. Di sisi lain, Chae-en terbaring dengan wajah berbunga-bunga, pipinya merah. Ia sedang merasa malu dan masih belum percaya bahwa ia baru saja mengajukan diri untuk masuk ke dalam guild milik Sung Jinwoo. Tiba-tiba suara familiar terdengar. Suara yang berasal dari alam bawah sadarnya. Itu adalah pesan dari Byung-woo. Byung-woo berkata, "Tolong sampaikan kepada Sung Jinwoo agar berhati-hati dengan kekuatannya." Cha-en terdiam dan merasa kebingungan. Keesokan harinya, di markas guild Knight, di sana para petinggi guild tengah berdiskusi serius mengenai gate misterius yang baru saja muncul. Mereka enggan menyerahkan kesempatan itu kepada guild lain. Namun di sisi lain, mereka menyadari mereka tidak memiliki peringkat S yang cukup kuat untuk menangani ancaman tersebut. Salah satu asisten mereka, Jung Yerim, mengusulkan, "Bagaimana kalau kita meminta bantuan Sung Jinwoo?"
Saran itu membuat suasana hening sejenak, lalu mereka setuju untuk mencari keberadaan Sung Jin-woo bersama-sama. Sementara itu, di tempat lain, Sung Jin-woo dan Yoo Jin-ho sedang menentukan nama resmi untuk guild mereka yang baru saja dibentuk. Jin-woo mengusulkan nama Ah Jin yang merupakan gabungan dari nama belakang mereka berdua. Yoo Jin-ho langsung menyetujui nama tersebut, asal bukan solo play yang sempat terlintas di benak Jin-woo sebelumnya. Setelah sepakat dengan nama itu, mereka melanjutkan pembicaraan soal Cha-hae-in yang beberapa waktu lalu secara langsung meminta bergabung dengan guild mereka. Namun, Sung Jin-woo mengaku bahwa ia menolak permintaan tersebut karena Cha-hae-in belum memenuhi kriteria hunter yang ia cari. Tak berselang lama, Sung Jin-woo kedatangan tamu tak terduga. Master dari guild Knight datang secara langsung mengajukan permintaan kerjasama untuk menyelesaikan gate berperingkat tinggi yang baru saja muncul. Dengan sikap tenang, Jin-woo mendengarkan penjelasan mereka. Pada awalnya mereka memberikan 20% untuk Sung Jin-woo, namun Jin-woo menolak dan berkata, "Karena ini antara dua guild, aku bersedia, tapi syaratnya pembagian hasil harus 50-50. Guild baruku baru saja diresmikan, dan ini akan menjadi operasi resmi antara guild Ah Jin dan guild Knight." Master guild Knight pun menyetujui tanpa banyak keberatan. Mereka sadar bahwa bekerja sama dengan Jin-woo adalah satu-satunya harapan mereka untuk menyelesaikan gate tersebut. Setelah itu, Jin-woo menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Awalnya ia curiga, namun setelah diangkat, ternyata itu adalah ibunya yang ingin mendengar suara Jin-woo dengan ponsel barunya. Keesokan harinya, para hunter dari guild Knight sudah berkumpul di lokasi gate, namun Sung Jin-woo belum juga muncul. Mereka mulai terlihat gelisah menunggu kehadiran Sung Jin-woo. Di sisi lain, di sebuah sekolah, 3 murid yang memasuki ruangan kelas menemukan sebuah gate. Satu dari mereka memberanikan diri berdiri di depan gate tersebut karena menurutnya monster tidak akan muncul. Dengan tiba-tiba, sebuah tangan keluar dari gate tersebut, memegang kepala dari pria yang berdiri di depan gate tersebut.